Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya alhamdulillah di hari ini, di bulan yang sangat mulia, di tempat yang mulia, kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis silaturahim dan majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan kemuliaan, menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang Ramadan, bulan sedekah. Sudah kita bahas kemarin, bulan Ramadan adalah bulan Quran, sekarang Ramadan bulan sedekah. Kenapa kita bahas materi ini? Karena memang ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu orangnya kalau masuk ke dalam bulan Ramadan sedekahnya meningkat. Nah, ini coba kita lihat. Yang pertama kita bicarakan tentang sedekahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, tentunya kita akan bicara hikmah kemuliaan yang Allah siapkan bagi orang yang bersedekah. Dan yang ketiga, macam-macam sedekah, artinya sedekah yang termulia. Apa saja yang harus kita lihat saat kita bersedekah. Dan yang terakhir, ancaman bagi orang yang kikir, tidak mau bersedekah padahal dia bisa bersedekah. Yang pertama, ini hadis sahih tentunya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ini hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Abbas, nama lengkapnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas ini kalau dilihat dari bapaknya itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi kakeknya satu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa kita apa namanya nih? Sepupu ya. Sepupuan dengan Rasul. Kalau dari segi ibu, ini Abdullah bin Abbas punya ibu namanya Ummu Fadl. Nah, Ummu Fadl punya kakak namanya Maimunah. Maimunah itu istrinya Nabi. Nah, dari istri Nabi berarti dia ini apa? Keponakan. Karena istrinya Nabi yang namanya Maimunah punya adik Ummu Fadl. Ummu Fadl ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi dari bapak dia sepupu, dari segi ibu dia keponakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat dekat sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, yaitu beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Yaitu 68 Hijriah di kota Taif. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah orang yang paling dermawan. Ajwad itu dari kata jud. Jud itu artinya dermawan. Ajwad orang yang paling dermawan. Jadi kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Kalau orang pernah ngelihat Nabi kedermawanannya, tidak ada manusia yang lebih dermawan daripada junjungan kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat kedermawanan Nabi. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan yang paling dermawan lagi Nabi kalau masuk bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan lebih lagi dermawan. Nanti mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Ustadz, Rasul tuh kan miskin, kok bisa menjadi dermawan? Nah, ternyata dermawan itu tidak identik harus dengan orang kaya. Kita semuanya bisa menjadi dermawan. Nabi Muhammad saja orang yang paling miskin saat itu bisa menjadi orang yang paling dermawan. Karena kalau orang yang tidak mengerti, dermawan itu dianggapnya harus yang punya apa? Punya uang saja, punya harta saja, padahal tidak. Semua orang bisa menjadi dermawan. Nanti kita akan lihat sedekah itu ada macam-macamnya. Intinya Rasul itu adalah orang yang paling dermawan, dan akan lebih dermawannya itu terlihat dan meningkat kalau masuk ke dalam bulan Ramadan. Makanya dikatakan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau sangat-sangat dermawan ketika masuk ke dalam bulan Ramadan. Ini dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas. Nabi Muhammad SAW orangnya sangat dermawan, dan kalau masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Nah, ini tentunya sudah kita baca, yaitu wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Karena memang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Rasul di malam hari setiap bulan Ramadan dijumpai oleh malaikat Jibril untuk dibacakan Quran. Ini sudah kita jelaskan. Oleh karena itu, ini hadis menunjukkan bagaimana Rasulullah itu sangat-sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi kalau masuk bulan Ramadan. Nanti kita lihat beberapa contoh kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa Rasulullah pernah bersedekah dengan kambing yang tidak terhitung jumlahnya. Nabi pernah bersedekah kambing, jumlahnya bukan 1, 2, 3, bukan, tapi sewadi. Kalau bahasa kita mungkin selembah. Lembah semuanya isinya kambing disedekahkan sama Nabi, tidak tersisa satu pun. Ini tentunya tidak ada, kalau bukan Nabi nggak berani sedekah seperti ini. Sedekah semuanya. Coba kita lihat cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini pembantunya Rasul. Jadi waktu Nabi datang dari kota Mekah masuk ke Madinah, orang berlomba-lomba ngasih hadiah sama Nabi sebagai tanda terima kasihnya Rasul masuk ke kota Madinah. Akhirnya ada seorang ibu namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini punya seorang anak satu-satunya yang namanya Anas bin Malik. Ini dibawa, umurnya waktu itu Anas bin Malik umur 10 tahun. Dia bawa ke Rasul. Ya Rasulullah, orang-orang Madinah sebagai tanda syukurnya atas kedatanganmu memberikan hadiah kepadamu. Aku memberikan hadiah kepadamu sesuatu yang paling aku cintai. Siapa? Ini Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik dihadiahkan ke Nabi, umurnya 10 tahun. Maksudnya bagaimana? Ini ya Rasul, tinggal sama kamu, jadikan dia pembantu untukmu. Apapun yang kau butuhkan, dia yang bekerja. Karena umur 10 tahun zaman itu cukup besar badannya. Akhirnya Anas bin Malik sejak itu dia ikut dengan Nabi, tinggal bersama Rasul sampai Nabi meninggal. Nabi meninggal, yaitu Nabi selama 10 tahun di kota Madinah. Rasulullah meninggal, Anas bin Malik umur 20 tahun. Dan dia ini adalah satu-satunya orang yang menjadi pembantu Nabi dari umur 10 sampai 20. Jadi 10 tahun menjadi pembantunya Rasul. Dan Rasul sebelum meninggal sempat berdoa untuk si Anas bin Malik ini dengan mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa tawwil umurahu wa barik lahu. Nabi pernah doa begitu untuk Anas bin Malik, dan doanya Nabi pasti makbul. Apa kata Nabi? Allahumma akthir malah, ya Allah banyakkan harta ini anak. Wa waladah, banyakin juga anaknya. Wa tawwil umurah, panjangkan umurnya. Wa bariklah, berikan keberkahan kepadanya. Didoakan biar panjang umur, banyak anak, apa? Banyak harta, dan diberi keberkahan. Subhanallah, Nabi meninggal, Anas bin Malik baru keluar dari rumahnya umur 20 tahun. Lalu dia dapat rezeki hanya 1 ekor kambing. Setelah Rasulullah meninggal, ada yang ngasih 1 ekor kambing. Dan berkembang. Tidak ada sahabat di zaman beliau kecuali yang paling kaya beliau.
Jadi Anas bin Malik ini sahabat waktu meninggal terkaya. Padahal dulu hanya pembantu Nabi, tapi menjadi sahabat terkaya waktu dia meninggal. Kenapa? Berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak ada anak yang lebih banyak daripada anaknya Anas bin Malik. Berapa kira-kira Bapak Ibu anaknya Anas bin Malik? Al-Imam Madhabi menyebutkan paling sedikit riwayat 84. Saat 84 ini, oh iya, paling sedikit, bahkan ada yang mengatakan 114. Nah itu nggak tahu, nggak disebutin istrinya berapa itu. Yang pasti bukan satu, istrinya nggak disebutkan berapa, tapi anaknya 84. Subhanallah, doanya Nabi. Dan meninggal tahun 94 Hijriyah. Waktu 1 Hijriyah beliau berusia 10 tahun. Meninggal 94, berarti meninggalnya 114 atau 104 tahun. 104 tahun meninggal. Dan Rasul sejarah mencatatkan Anas bin Malik 104 waktu dia meninggal, badannya tegak. Meninggalnya tidak ada jalannya, matanya seperti dia muda, dan ubannya tidak ada. Berkatnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya lain doanya Nabi. Nah, 100 tahun umurnya dalam keadaan segar. Sekarang ada yang 100 tahun tapi kan sudah apa? Macem-macem. Karena memang sudah Allah katakan wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi, dalam surat Yasin itu kan. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk tubuhnya. Pasti itu akan berkurang, dan itu memang sudah janji Allah. Tapi berkat doanya Nabi, Anas bin Malik 100 tahun umurnya, meninggalkan 84 anak, riwayat yang sedikit. Ini riwayat yang paling kecil. Kemudian hartanya melimpah. Tidak ada orang lebih kaya daripada Anas bin Malik. Dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling juga termasuk deretan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik sudah dia berkata waktu ditanya, "Hei Anas bin Malik, engkau ini sahabat yang mulia, engkau pasti mendapatkan kedudukan mulia, pasti engkau masuk surga karena engkau 10 tahun pernah menjadi pembantu Nabi selama di kota Madinah." Apa kata Anas bin Malik? "Aku tidak merasa orang yang pasti mendapatkan surganya Allah, kecuali aku berharap nanti di yaumil kiamah Rasul akan memberikan syafaatnya kepadaku. Nanti di hari kiamat akan aku katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, atadzakkaru bi Unais ibn Malik." Dia bilang, nanti di hari kiamat saya akan teriaki Nabi dengan mengatakan, "Hei Nabi, apakah engkau tidak ingat dengan Unais yang pernah membantumu di kota Madinah?" Itu yang aku harapkan. Jadi aku berharap bisa dapat ridho surganya Allah dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena ibadahnya. Oh luar biasa, sekelas Anas bin Malik kayak begitu. Oleh karena itu kita jangan terlalu pasti masuk surga, jangan. Kita minta kepada Allah supaya kita dapat surganya Allah dengan kasih sayang Allah dan syafaat Nabi Muhammad. Jangan mengandalkan dengan amal saya sudah pasti, jangan. Ini jangan, kita berharap rahmatnya Allah dengan kasih sayangnya Allah dan syafaatnya Rasul. Insya Allah kita semua dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik, dan kalau kita ceritakan karomahnya banyak. Kenapa ini menjadi orang terkaya? Memang di zaman dulu kebun dia itu ada yang jagain banyak. Waktu itu bilang, "Hei Anas," kata anak buahnya nih, kata pembantunya, "kebun Anda yang di samping sana hampir mati. Kenapa? Tidak turun hujan lama." Anas bin Malik datang ke kebunnya, dia doa, sebelum keluar dari kebun hujan turun hanya di kebunnya. Ini Anas bin Malik, makanya dia menjadi orang kaya, karena semuanya begitu mudah, dia minta langsung digabul, minta digabul. Kenapa? Kata ulama wajar, mengabdi dengan Nabi 10 tahun 10 tahun mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau sudah istiqomah menjalankan syariat Nabi 10 tahun rapi, coba kita lihat hasilnya. Makanya kalau ada orang yang habis pengajian terus dia doa nggak dikabulkan, "Ustaz, saya habis ngaji kok doa nggak dikabulkan, Ustaz." Padahal habis ngajinya berapa lama, Mbak? Baru 2 minggu. Ya 2 minggu. Anas bin Malik 10 tahun setiap hari, berarti kita sekian tahun. Tapi insya Allah
dengan keistiqomahan kita beribadah, waktu kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Anas bin Malik pernah bercerita, anna a'rabiyan sa'alan nabiyya. Dulu ada orang Arab Badui datang ke Rasul dan dia minta kepada Rasul, yaitu waktu itu habis perang Taif, perang Hunain, terjadi peperangan Hunain. Rasul dapat ghanimah banyak, harta rampasan. Itu ghanimah harta rampasan dibagi. Pembagian ghanimah berbeda-beda. Yang pejalan kaki dikasih sekian persen, yang memakai kuda itu akan lebih besar pembagiannya. Pasukan pemanah itu akan lebih besar. Pemanah itu pasukan elit ya. Pasukan elitnya zaman itu adalah pasukan pemanah. Terus dikasih bagian, dan pemimpinnya Nabi Muhammad yang terbesar karena sebagai panglima. Dapat dia banyak. Kambing, unta kalau dikumpulkan satu lembah punya Nabi bagian. Belum lagi dia bawa, datang orang Arab. Ini A'rabi ini. A'rabi itu artinya orang Badui. Datang minta kepada Rasul, ya Muhammad, dia belum Islam. Saya minta dong, kambingmu kan banyak dapat bagian nih dari harta rampasan. Ini belum Islam, saya minta bagian dong. Untuk apa? Makan di rumah saya orang miskin. Ini ternyata orang Badui, orang miskin. Fa'amara lahu bi ghanamin dzakara ibnu Aisyah kasrataha. Langsung Nabi bilang, kalau begitu mau nggak kamu semua nih kambing? Mau nggak kamu semua kambing yang ada di lembah ini? Si Badui bilang, atas tahzi'uni ya Muhammad wa anta rasul, katanya. Apa engkau mengejek aku wahai Muhammad? Engkau kan Nabi, katanya. Kau tukang ngejek, katanya. Maksudnya kok kamu ngeledek saya, mengejek saya, kamu kan Nabi. Kata Rasul, aku tidak mengejekmu. Kalau engkau mau ambil semuanya. Betul wahai Muhammad, ambil semuanya. Akhirnya si Badui mengambil semua satu lembah. Tentunya orang Badui tentu ahli, sebanyak itu pun bisa diambil dengan diri sendiri. Mungkin diambil biangnya kemudian diikuti, intinya bisa diambil semua satu wadi. Akhirnya orang itu fa'atal a'rabiyyu qaumahu, dibawa itu satu kambing satu lembah pulang ke kaumnya. Waktu sampai ke kaumnya, ini Badui paling miskin di kaumnya, orang paling miskin. Waktu sampai di kaumnya, qala, dia berkata, ya qaumi aslimu, hei kaumku, masuklah kalian ke agama Islam. Fa inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu, karena dia belum beriman waktu itu. Fa inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu, yu'ti atau aman la yakhaful faqr, adalah orang yang kalau bersedekah nggak takut miskin, nggak takut fakir. Akhirnya para kaumnya bertanya, ini kambing dari mana? Dari Muhammad. Semuanya satu kampung masuk Islam. Satu kampung masuk Islam. Ini bukan manusia biasa, katanya. Tidak mungkin, ini kalau bukan Nabi tidak mungkin. Masa sedekah? Bukan kayak Nabi Muhammad nggak punya simpenan. Itu harta semua disedekahkan. Tidak ada yang tersisa satu kambing. Akhirnya mereka mengatakan, ini betul-betul Nabi. Satu kampung masuk Islam berkat sedekahnya Nabi Muhammad. Itu orang Badui yang paling miskin jadi paling kaya di kampungnya. Yang paling kaya jadi bos kambing segitu banyaknya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata-kata fa inna Muhammadan yu'ta, sesungguhnya Nabi Muhammad itu kalau bersedekah la yakhaful faqr, tidak takut fakir. Jadi kalau sedekah habis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan belajar sampai sini terus pulang, ntar pulang dikasih semua harta dikasih orang. Tunggu dulu, belajar sampai habis dulu, ini belajar sampai habis. Nah, ini Rasul kalau sedekah tidak ada sisa. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kisah tentang orang ini disuruh bersedekah dalam keadaan dihutang dengan nama Nabi Muhammad. Ini ceritanya dari Zaid bin Aslam radhiyallahu an. Ja'a rajulun, dulu ada seorang laki-laki datang ke Rasul. Fasa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia minta kepada Rasulullah. Ini ceritanya hadisnya panjang riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Ini saya potong. Ini orang kemarin minta kepada Rasul, dikasih makanan. Kemudian datang lagi, minta, dikasih lagi sama Nabi. Besok lagi datang lagi, mau dikasih, Rasul sudah nggak ada makanan. Kan saya sudah bilang, jarang Rasulullah 3 hari itu makan betul. Sekali makan, besok tidak makan. Hari ketiga dia datang, tidak ada makanan Rasul. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, ma indana syai', saya nggak ada lagi makanan. Kalau ada pasti saya akan beri. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin lain, Pak.
Satu hari datang, oh ahlan wa sahlan, datang kita kasih. Besok minta lagi, kira-kira gimana? Waduh, datang lagi. Mulai itu kasih juga, tapi nggak ahlan wa sahlan. Kalau kemarin ahlan wa sahlan, besok lagi datang. Maaf dah, mungkin kita tutup pintu kita apa? Tidak ada orang. Ini Rasul, dia sambut. Sampai ketiga, kata Rasul, ma indana syai'. Saya nggak ada lagi. Sudah nggak ada makanan lagi. Tapi orang ini minta. Akhirnya apa kata Nabi? Walakin ibta' alaina. Kalau begitu jual atas nama saya. Maksudnya apa? Pergilah engkau di luar sana, ada warung, ada toko, ambil makanan yang kau mau, bilang atas nama saya. Saya nanti yang bayar. Jadi dia ngambil barang, dia ngambil makanan, ini yang bayar nanti Nabi Muhammad. Pakai nama saya. Ibta' alaina, jual nama saya, kata Rasul. Akhirnya orang itu keluar. Umar bin Khattab radhiyallahu tidak sabar ngelihat perbuatan Nabi. Kemarin sudah datang dikasih, sekarang datang dikasih. Sekarang nggak datang lagi, tidak ada, tapi maksakan diri. Suruh utang atas nama Nabi. Akhirnya Umar berkata, "Hadza tu'ti ma indak." Ini orang sudah engkau beri apa yang ada padamu wahai Nabi. Kemarin sudah dikasih, kemarin sudah dikasih. Wala tatakallafu ma laysa indak. Sekarang udah nggak ada, jangan dipaksakan dirimu wahai Nabi. Maksudnya Umar nggak setuju. Kan Rasul bilang, ambil di warung atas nama saya. Kata Umar, jangan ya Rasul. Kalau engkau nggak mampu jangan dipaksakan. Kemarin kan sudah dikasih ini orang. Lusa datang, kemarin datang. Masa sekarang mau minta lagi tidak ada, disuruh hutang atas namamu. Jangan memaksakan diri wahai Nabi. Ternyata Nabi dengar begitu mukanya sedikit merah. Sedih Rasulullah dengar kata-kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Faqala rajul minal ansar, ngelihat Nabi sedih, mukanya sedih dengan teguran Umar, berdiri orang ini dan berkata, orang Ansor ini orang Madinah, berkata, anfik ya Rasulullah, sedekahlah ya Rasul, wala takhaf min dil arsy iklala, jangan engkau takut dengan yang memiliki aras kemiskinan. Maksudnya sedekahlah ya Rasulullah, Allah maha kaya dan tidak akan miskin dengan sedekahmu. Sedekah saja, engkau pasti dijamin dapat apa yang kau utang tadi pasti dapat dibayar dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah, bihadza amarani Rabbi. Begitulah Allah memerintahkan aku. Subhanallah. Inilah Nabi ditegur jangan sedekah, sedih. Padahal bukan tidak sedekah, dia sudah sedekah. Diingatkan sama Umar, ya Rasul, jangan memaksakan diri. Kalau tidak mampu tidak usah. Apa kata Nabi? Langsung mukanya Nabi sedih. Orang Ansor bilang, ya Rasulullah, bersedekahlah terus. Allah yang maha memiliki arsy tidak akan pernah miskin, dan jangan takut miskin, pasti Allah kasih engkau rizki. Akhirnya mukanya Nabi tersenyum lagi dan berkata, begitulah aku diperintahkan oleh Allah. Yang kita garis bawahi, begitu hebatnya sedekah Nabi Muhammad. Bukan hanya saat sampai sedekah sampai habis, bahkan kalau habis dia siap untuk menanggung kesulitan orang tadi. Allah, ini luar biasa. Makanya dalam Al-Quran sering kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah waktu menafsirkan ayat itu, sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian yang sangat-sangat perhatian dengan kalian, sangat susah kalau kalian tertimpa musibah, dan sangat senang kalau kalian mendapatkan kesenangan. Dan dengan orang mukmin Rasulullah sangat berkasih sayang. Di dalam hadis diceritakan, kalau ada orang Islam dapat nikmat, Nabi lebih gembira daripada orang yang dapat nikmat. Kalau ada orang yang kena musibah, Nabi lebih sedih daripada orang yang kena musibah tadi. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya heran kalau ada orang yang berkata beriman, menjadi atau mengaku pengikut Nabi, pencinta Nabi, tapi kalau ada orang dapat musibah girang, orang dapat senang sedih, ngiri, sakit hati. Hati-hati, kita mestinya gembira kalau saudara kita dapat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sifat Nabi Muhammad diberikan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Nabi siap berhutang. Sekali lagi, ini cerita Nabi, jangan besok-besok ada orang yang nggak bisa sesuatu terus kita bantu, kita nggak punya, kita hutang, akhirnya lilit hutang gara-gara bantu orang. Ini lain ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi,
belajar sampai tuntas. Insya Allah kita akan tahu nanti. Kemudian harta membuat Rasul gelisah. Rasul kalau masih ada sesuatu di rumahnya, uang, bingung Rasulullah SAW. Ini satu cerita, tentu cukup banyak cerita seperti ini. Aisyah pernah berkata, istadda waj'u Rasulillah wa indahu sab'atu danarin au tis'ah. Dulu waktu Nabi Muhammad sakit parah sudah sakitnya Nabi. Saya sudah katakan kemarin 21 hari sakit Nabi Muhammad. Tapi mulai hari Kemis itu Nabi sudah nggak bisa mampu berdiri lagi. Sudah nggak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Sudah payah kakinya Nabi. Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Rasulullah meninggal. Jadi 5 hari sebelum meninggalnya Nabi wajah sudah parah sakitnya. Waktu mau keluar ke masjid dibopong. Di sebelah kanannya Sayyidina Ali, di sebelah kanannya Abdullah bin Abbas. Mulai atau Abbas pamannya Rasul, mulai diangkat Rasul SAW. Rasulullah sudah nggak bisa berdiri lagi. Itu 5 hari sebelum meninggalnya Nabi. Ketika sakit parah Rasulullah, kebetulan di rumah kata Aisyah masih ada 7 atau 9 dinar. Dinar itu ada dirham, ada dinar. Dinar uang emas ya. Ada 9 atau 7 dinar yang belum disedekahkan, masih tersimpan. Apa kata Nabi? Qala ya Aisyah ma fa'al tilka dhahab. Ya Aisyah ma fa'ala tilka dhahab. Waktu Rasulullah sudah parah sakit pingsan. Karena Rasulullah panasnya, kata Anas bin Malik, orang itu kain basah, kalau dimasukkan ke air sudah basah, diangkat, ditempelkan ke kening Nabi, diangkat lagi kering langsung. Jadi panasnya Nabi 2 kali lipat daripada panasnya manusia biasa. Rasulullah sakitnya parah, panasnya lebih dari manusia biasa. Dan Rasulullah SAW beberapa kali pingsan. Waktu pingsan sadar nanya. Yang ditanya pertama sama Aisyah, Aisyah, apa yang dilakukan dengan uang emas itu? Maksudnya 7 atau 9 dinar itu diapakan? Apa kata Aisyah? Huwa hiya indi ya Rasulullah, ada sama saya ya Rasul. Rasulullah bilang, tasaddaqi biha, sedekahkan. Fasyughil bilu. Dan Aisyah sibuk nih ngurusin Nabi. Nabi pingsan lagi, ngurusin. Aisyah sibuk ngurusin Nabi. Tiba-tiba Nabi sadar lagi, nanya lagi, hai Aisyah, apa yang dilakukan dengan 7 dinar? Apa yang dilakukan dengan emas-emas itu? Ada sama saya ya Rasul. Pingsan lagi Nabi Muhammad. Aisyah belum sedekah karena lagi sibuk ngurusin Nabi. Pas sadar lagi, mana uang emas tadi? Emas tadi kemana? Kesinikan, kata Rasul. Jadi sadar bangunnya nanya itu. Kesinikan. Ini bukan karena sukanya dengan emas, bukan, malah terbalik. Keluarkan emas itu. Akhirnya dikeluarkan, dikasih ke tangan Rasul. Lalu Rasulullah nunjuk, hei Aisyah, apa nanti yang bakal dikatakan oleh Nabi Muhammad? Apa yang dikatakan oleh Muhammad ini kalau bertemu dengan Allah dan masih ada uang ini di tanganku? Sedekahkan, sedekahkan, sedekahkan. Akhirnya dikasih lagi kepada Aisyah, pingsan lagi. Langsung Aisyah sedekahkan. Allah, lagi sakit parah yang diingat itu. Inilah junjungan kita Nabi Muhammad, nggak bisa tenang. Di dalam hadis yang lain, kata Aisyah, Rasulullah nggak bisa tidur dengan tenang kalau ada uang yang masih tersimpan di rumahnya, belum disedekahkan. Allah, beda sama kita. Kita kadang kurang tenang kalau tidur belum ada apa? Ini terbalik, Nabi Muhammad SAW tidak bisa tenang kalau ada uang di rumahnya. Kalau ditidur tidak tenang, dia harus keluarkan dulu. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak mungkin ada orang yang bisa hidup seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hidup ingin seperti Nabi, tidak mungkin. Sedekahnya tidak mungkin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya juga tidak mungkin. Orang sholat Nabi Muhammad kakinya sampai apa? Sampai bengkak, kakinya Rasul. Siapa yang sholatnya kakinya bengkak? Kalau di Indonesia ada yang bengkak karena terlalu cepat sholat tarawihnya. Keseleo sampai apa? Ada juga kan. Kalau di sini alhamdulillah agak santai. Kalau di Jakarta kadang-kadang satu nafas Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waddallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Belum kita apa? Yang tua-tua besok keselio semuanya. Oh, bengkak semua, bener nih kayak Nabi. Kalau Nabi bengkaknya beda, kelamaan. Kalau ini apa? Terlalu cepat. Ini namanya tarawih. Tarawih itu artinya santai. Salat yang santai yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi Muhammad tidak bisa tenang. Inilah kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kedermawanan tadi Nabi Muhammad itu meningkat ketika masuk ke dalam bulan Ramadan.
Makanya kata Abdullah bin Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau sudah Ramadan tambah lagi meningkatnya sedekahnya Rasulullah, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran kedermawanan Rasul. Yang kedua kita bahas keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Cukup banyak sekali keutamaan sedekah. Ini kita hanya mengambil beberapa poin saja. Yang pertama, sedekah itu sebagai penghapus dosa. Ini di luar Ramadan, apalagi kalau dilakukan di bulan Ramadan. Penghapus dosa di dalam surat Al-Baqarah di ayat 271 Allah berfirman, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi." Kalau engkau tampakkan sedekahmu, itu adalah perbuatan yang baik. Jadi boleh Bapak Ibu sedekah, nih saya sedekah 100, nih saya sedekah, itu terang-terangan boleh. Bukan sesuatu yang tidak boleh. Makanya jangan mencela orang yang sedekah terang-terangan. Kan suka ada yang nafsirkan juga. Sedekah disebut-sebut, jangan-jangan riya tuh. Ini kadang-kadang orang yang sakit hati begini nih, nggak boleh. Kita tidak boleh. Sedekah itu boleh kata Allah terang-terangan. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan kalau engkau sembunyikan, engkau sembunyi-sembunyi dan engkau sedekahkan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi lebih baik. Jadi dua-duanya baik. Yang nggak baik yang komentarin. Kan tukang komentar suka ada. Sedekah disebutin namanya. Paling, nah ini yang nggak baik nih. Mau yang sedekah terang-terangan bagus. Yang sembunyi-sembunyi bagus. Terus wa yukafir ankum min sayyiatikum, menghapuskan darimu dosa-dosamu. Tuh sedekah tadi itu yang terang-terangan, dan yang sembunyi-sembunyi menghapuskan dosa. Yukafir ankum min sayyiatikum, menghapuskan darimu kesalahan-kesalahan kamu. Banyak sekali kesalahan kita, baik yang disengaja tidak disengaja. Dengan sedekah habis. Kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang mestinya kena adab, mestinya kena musibah, gara-gara sedekah tidak jadi kena tidak jadi kena musibah dengan izin Allah Subhanallah. Inilah penghapus dosa atau penghapus kesalahan. Yang kedua, yaitu dirindukan surga. Allah, surga rindu, bukan dia mau surga, surganya merindukan dia. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah." Siapa yang suka bersedekah akan dipanggil dari pintu surga yang disebut dengan pintu sedekah. Dia teriak, "Siapa yang ahli sedekah kemari," dipanggil-panggil oleh apa? Pintu surga. Hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari. Jadi sedekah merupakan jalan yang menjadi sebab surga rindu menjadi terhadap orang yang suka bersedekah tadi. Jadi dirindukan surga. Subhanallah, ini luar biasa. Ternyata nanti Allah sudah siapkan satu pintu khusus untuk orang yang suka bersedekah. Yang ketiga, menyelamatkan dari api neraka. Rasul pernah berkata dari Adi bin Hatim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Manis tata'a minkum an yastatira minan nar walau bisyikki tamratin falyaf'al." Siapa di antara kalian yang dapat menutup dari neraka, syater itu menghalangi, siapa yang dapat menyelamatkan dari api neraka walaupun dengan setengah kurma, lakukan. Jadi kok sedekah itu sebutir kurma, satu butir kurma kalau kita lakukan itu karena Allah, kata Rasulullah SAW, itu bisa menutup dari api nerakanya Allah. Ya Allah, tentunya bukan hanya kurma, ini kalimat-kalimat yang sedikit. Kalau kita ngasih satu gorengan saja, kalau memang kita mampunya itu, berapa banyak Allah selamatkan dari nerakanya Allah dengan sedekah tadi. Oleh karena itu jangan pernah menyepelekan sedekah, walaupun sekecil apapun, walaupun hanya setengah butir kurma, karena dia itu dapat menyelamatkan dari api nerakanya Allah. Apalagi sekardus, sebutir aja itu, setengah butir aja segitu, apalagi satu aqua saja, jangan kau remehkan. Allah boleh jadi menyelamatkan kita dari murkanya hanya dengan satu gelas air putih. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan sedekah yang luar biasa. Kemudian yang keempat, mendapatkan naungan di mahsyar.
Hadis yang sangat terkenal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang dapat naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminu ma tunfiqu shimalu. Seseorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tidak melihat, tidak tahu. Atau tangan kirinya bersedekah, tangan kanannya tidak tahu. Maksudnya apa? Sedekah yang ikhlas lillahi ta'ala. Ini orang bakal dapat naungan nanti di mahsyar. Pernah kita dengar cerita apa? Matahari apa? Seperti sejengkal panasnya, dan semua orang telanjang, tidak ada berpakaian walau sehelai benang, tidak ada. Hufatan uratan buhman, kata Rasulullah SAW. Nanti kalian semuanya berdiri di mahsyar dalam keadaan rata, tidak ada yang pendek, tidak ada yang tinggi, semuanya sama. Kalau ada yang pendek terngumpat lagi di belakang orang yang tinggi, tidak ada, semuanya sama. Dan mahsyar itu tempat yang merata, tidak ada taikan, tidak ada turunan, dia lurus, semuanya berkumpul. Dan matahari begitu dekat, keringat ada yang semata kaki, sebeti, selututnya, sepahanya, seperutnya, selehernya, bahkan ada yang tenggelam dengan air peluhnya, air keringatnya. Kata Imam Al-Ghazali, itu tergantung dari amalannya dulu. Kalau ahli maksiat yang tidak pernah mengeluarkan keringat di jalan Allah, keringatnya semua dikeluarkan untuk di jalan maksiat kepada Allah. Keringatnya tidak digunakan, tenaganya tidak pernah digunakan untuk ibadah, tapi digunakan untuk maksiat. Dia semakin banyak keringat-keringat dan tidak ada naungan, payung kecuali naungan Allah. 7 yang dapat naungan Allah. Salah satunya seseorang yang bersedekah lillahi ta'ala, subhanallah. Jadi kita mengeluarkan apa yang kita keluarkan itu untuk naungan kita di mahsyar. Allah luar biasa. Saat itu tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita semua dapat naungan di mahsyar nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini bayangkan bagaimana panasnya air keringat itu sampai seperti itu, wal iyadzubillah. Kemudian yang kelima, meredakan marahnya Allah. Di dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb. Sungguh sedekah itu dapat mereda murkanya Allah. Wa tadfa'u an mitatis su, dan dapat menolak mati secara su'ul khotimah. Allah, mati su'ul khotimah. Sudah waktu apa belum? Belum. Jadi orang yang suka bersedekah itu akan murkanya Allah nggak jadi. Allah mestinya menimpakan musibah, Allah mesti menimpakan bala bencana kepada satu kaum, kepada seseorang. Ternyata orang itu suka bersedekah, diangkat murkanya Allah. Dan yang luar biasa, tadfa, menolak mati secara su'ul khatimah. Kita paling takut mati su'ul khatimah. Artinya mati su'ul khatimah ini mati yang buruk, di akhirnya mati yang buruk. Ini orang suka ibadah, nggak taunya terakhirnya mati lagi maksiat. Itu yang kita tidak mau. Insya Allah kita matinya husnul khatimah. Insya Allah kita semuanya matinya dalam keadaan baik. Amin ya rabbal. Dan dijauhkan dari mati secara su'ul khatimah. Salah satunya cara menolak mati su'ul khatimah adalah dengan sedekah. Sedekah itu penolak mati su'ul khatimah. Dan yang keenam, mendapatkan doa dari malaikat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Abu Hurairah pernah berkata radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidak ada seseorang setiap pagi, Bapak Ibu hadirin hadirat, setiap pagi hari tadi, illa malakani yanzilani, kecuali malaikat. Setiap pagi malaikat turun, 2 malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat berdoa, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang suka bersedekah keberkahan, lebih banyak hartanya. Khalafa itu tidak habis. Jadi ya Allah, kata malaikat, berikanlah orang yang bersedekah itu hartanya itu akan tetap ada dan lebih dan nambah dan nambah. Itu doanya malaikat. Wa yaqulul akhar, yang satu lagi malaikat berdoa sebaliknya, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah orang yang mumsik, yang megang hartanya. Maksudnya apa?
pelit, talafa, kehancuran hartanya habis, selesai, tidak tersisa ya Allah. Itu doanya malaikat setiap pagi. Jadi kalau setiap pagi malaikat ini turun dan berdoa untuk orang yang bersedekah, yang hartanya tidak akan pernah habis, malah didoakan biar lebih banyak. Saya belum pernah dapat, nggak tahu kalau di Amerika nih, kalau di Indonesia belum pernah ada orang bangkrut gara-gara banyak sedekah. Di sini ada kira-kira, ini gara-gara dermawan ini banyak sedekah akhirnya miskin. Oh tidak ada, nggak ada. Allah sudah janji nanti kita akan lihat dengan sedekah malah ditambah hartanya. Tidak ada orang itu jadi miskin gara-gara sedekah. Ini sudah doanya malaikat. Doanya malaikat pasti adalah makbul, pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir keistimewaannya penjaga harta dan jiwa. Ketika kita sedekah, ternyata harta kita dijaga oleh Allah, jiwa kita dijaga oleh Allah. Jadi sedekah itu menjadi penjaga, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ini menjaga harta. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang bersedekah di jalan Allah itu akan bersedekahnya itu akan seperti sebuah biji. Yang biji ini akan dikembang tumbuh menjadi 700. Artinya setiap orang yang bersedekah itu nanti pahalanya dilipat gandakan 700 kali paling sedikit. Sab'mi'ah. Lihat ini dikatakan dilipat gandakan sampai 700 kali. Dan itu paling sedikit. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan bisa lebih. Bisa lebih dari itu. Jadi kalau kita sekarang bersedekah misalkan $1, maka dia akan menjadi di yaumil qiyamah menjadi $700. Itu bisa ditagih nanti sama Allah. Allah yang sudah janji, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ini sudah dijanjikan oleh Allah. Apapun yang kita keluarkan di jalan Allah dilipat gandakan sampai 700 kali. Kita keluarkan 100 kali saja dengan 700. Bahkan bisa menjadi lebih. Saat kalau lebihnya dari mana nanti? Kalau di bulan yang istimewa bukan 700, akan lebih di bulan Ramadan. Diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan akan lebih. Diberikan di tempat atau di orang yang lebih membutuhkan, yang manfaat akan lebih. Dan seterusnya. Nanti kita akan lihat nilai sedekah itu akan bertambah. Dan yang terakhir, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mana qasad sadaqatun min mal." Tidak ada sedekah menjadi sebab kurang harta orang. Kita punya uang, kita sedekah, tidak akan ada kata-kata gara-gara sedekah menjadi kurang. Mana qasad, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah harta itu berkurang dengan sedekah. Wa ma zadallahu rajulan bi'afin illa izzan. Tidak ada orang yang suka memaafkan orang kecuali Allah tambah kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu kalau ngemaafin orang, jangan dikira kalau kita memaafkan orang menjadi hina. Justru semakin kita suka memaafkan, semakin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang menganggap kalau maafin itu bikin hina, padahal itu malah menambahkan mulia. Dan yang terakhir, wama tawadha'a ahadun illa wama katanya tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Wama tawadha'a ahadun lillah, tidak ada orang yang merendahkan hati karena Allah kecuali akan ditambah tinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semuanya bisa melakukan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan insya Allah kita mendapatkan semua kemuliaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti setelah kita berbuka kita akan lanjutkan lagi amalan-amalan apa yang supaya sedekah kita akan lebih bertambah lagi. Insya Allah masih ada beberapa amalan dan bagaimana kita sedekah dengan keluarga kita sendiri. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.